Bab 416, Ning Bingxian ada di sini, intuisi berbahaya. Setelah 1 hari, Liga ke-14 megah dan penuh semangat, dia menuju ke wilayah abadi Kyushu. Ratusan kapal raksasa berlayar di lautan bintang kematian, momentumnya luar biasa, agung, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Makhluk-makhluk ganas di laut ketakutan, dan mereka semua melarikan diri, tidak berani membuat masalah di sini. Kali ini, Liga ke-14 mengirim pasukan, dan pasukannya bahkan lebih menakutkan. Dari 14 dewa, total 20 orang suci dari Dao Abadi dikirim. Kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Mereka bangga dan sombong. Saya benar-benar ingin bertanya kepada orang-orang di wilayah abadi Kyushu, apa yang Anda gunakan untuk melawan? Mati. Setelah setengah hari, Liga ke-14 tiba di wilayah abadi Kyushu. Mereka mengepung wilayah laut di sekitar seluruh wilayah abadi Kyushu. Para anggota detasemen Xuanwu melihat pertempuran yang begitu menakjubkan, wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera kembali ke wilayah abadi Kyushu. Laporkan hal ini kepada Kapten Ko Yuan. Gu Yuan sangat terkejut saat mengetahuinya. Tentara mengepung wilayah abadi 9 provinsi. Pasukan wilayah abadi mana yang melakukannya? Kapten Gu Yuan, untuk saat ini saya tidak tahu identitas musuh, tetapi kali ini pasukannya belum pernah terjadi sebelumnya, jadi saya khawatir tidak sesederhana itu. Baiklah, begitu, ayo turun. Dengan ekspresi serius, Gu Yuan meninggalkan gerbang Xianyu yang dijaga dan pergi ke Gunung Feixian untuk melaporkan situasi tersebut kepada Chen Chang'an. Setelah mendengarkan kata-kata Gu Yuan, Chen Chang'an menyesap anggur dan tersenyum dingin. Begitu pos pertempuran dikirim, pasukan besar datang untuk berperang. Saya benar-benar tidak menganggap alam abadi Kyushu saya di mata saya. Tepat waktu, Chen Chang'an menghabiskan minumannya dan bangkit. Gu Yuan, kirimkan perintah ke bawah, buka gerbang domain abadi, para tamu terhormat datang, pergi dan jemput mereka. Sesuai perintah, Gu Yuan melangkah mundur. Chen Chang'an memainkan gelas anggur kosong di tangannya, dan di matanya, ada cahaya yang tak terbatas. Aku tidak menyangka pasukan akan datang untuk menyerangku di alam abadi Kyushu. Tampaknya tidak perlu menggunakan kartu mitologi Raja Kera, orang bijak agung dari langit. Wilayah laut di wilayah abadi Kyushu. Tempat ini penuh dengan hawa dingin. Itu adalah pasukan Liga ke-14 perkasa. Dalam pandangan mereka, kekuatan yang sangat kuat untuk menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Awalnya, mereka mengira bahwa wilayah abadi 9 provinsi ada di sini. Mereka akan menyerang mereka di wilayah laut ini dan tidak akan pernah membiarkan mereka memasuki wilayah abadi 9 provinsi. Namun, yang tidak mereka duga sama sekali adalah, wilayah abadi 9 provinsi tidak melancarkan serangan apapun terhadap mereka dari awal hingga akhir. Bahkan, detasemen Xuanwu dari alam abadi Kyushu melihat pasukan Liga ke-14 datang. Pertama kali adalah menarik diri dari wilayah laut ini dan kembali ke wilayah abadi Kyushu. Hasil seperti itu mengejutkan pihak Liga ke-14 dan tidak menyangkanya. Namun kemudian, mereka memiliki sedikit ketakutan di hati mereka terhadap wilayah abadi 9 provinsi. Namun, mereka melihat kemunculan kura-kura di wilayah abadi 9 provinsi. Sedikit kejutan untuk tidur terlebih dahulu. Kemudian, mereka tidak lagi memiliki kekhawatiran. Sebaliknya, mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap pihak mereka di wilayah abadi 9 provinsi. Sungguh, wilayah abadi 9 provinsi ini hanya sombong. Berani memposting pertempuran. Ketika mereka datang sendiri, mereka sangat pengecut.
Oh, ayam pedas harus dibuang ke dalam ember ayam pedas. Tinggal menunggu untuk dihancurkan oleh Liga ke-14 kita. Sepertinya wilayah abadi Kyushu ini seperti ini. Sepertinya kita sangat takut dengan wilayah abadi Kyushu ini sebelumnya. Sepertinya kita terlalu banyak berpikir. Itu benar. Mengapa kamu perlu mengatur aliansi ke-14? Aku khawatir hanya dengan satu domain. Kamu dapat menyapu semua arah dan menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi yang kecil ini. Yah, jangan ceroboh. Meskipun wilayah abadi 9 provinsi ini saat ini sombong, kita masih belum tahu situasi spesifiknya untuk saat ini. Mungkin wilayah abadi Kyushu ini tidak sesederhana kelihatannya, lebih baik tidak ceroboh. Lihat, gerbang wilayah abadi di wilayah abadi Jeoshu tidak ditutup, tetapi dibuka. Hahaha, sekelompok kura-kura menyusut melarikan diri kembali ke wilayah abadi dengan tergesa-gesa sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk menutup gerbang. Petik 2. Di Liga 14, para dewa itu berdiskusi. Dia juga menjadi lebih menghina dan meremehkan wilayah abadi 9 provinsi. Ada seorang bijak dari jalan abadi yang memberi perintah, tentara mematuhi perintah dan berbaris menuju wilayah abadi Kyushu. Lalu, pasukan perkasa bergerak menuju gerbang wilayah abadi Kyushu dan memasuki wilayah abadi Kyushu. Dan di Liga 14 perang salib melawan wilayah abadi 9 provinsi dilakukan. Masalah ini penting, dan tentu saja, beberapa Xianyu yang tersisa yang berpartisipasi dalam acara Hongmen menyadari situasi tersebut. Mereka terkejut. Saya tidak pernah berpikir bahwa 14 dewa akan membentuk aliansi karena mereka berurusan dengan cencangan. Sekarang, pasukan aliansi itu perkasa dan dibantai ke alam abadi Kyushu. Mereka sangat ingin tahu apakah wilayah abadi 9 provinsi dapat berdiri di hadapan pasukan aliansi wilayah abadi 14. Jadi, dalam pertarungan ini, mereka menonton sepanjang jalan, dan mereka merasa seperti sedang duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Dan tepat ketika pasukan Liga ke-14 membantai ke wilayah abadi Kyushu. Dari langit yang jauh, pelangi peri menembus langit dan datang ke tempat ini. Ketika pelangi peri itu menyebar, itu sebenarnya adalah Ningbing Immortal. Mata Ningbing Xian dingin, berdiri di langit, memperhatikan semua yang ada di depannya. Di depanmu adalah wilayah abadi Kyushu. Tetapi dalam bentuknya saat ini, tampaknya ada beberapa masalah di wilayah abadi 9 provinsi ini. Dia diserang oleh pasukan yang begitu kuat. Aku tidak tahu apakah Kyushu Xianyu dapat menghentikannya. Namun, bagi Ningbing Xian, apakah Jeoshu Xianyu dapat menghentikannya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya mencari seseorang. Temukan Erlangnya, sekarang. Dewanya sudah dekat. Dia ingin melihat Erlang, bagaimana kamu bisa menolakku? Ketika pasukan Liga ke-14 melewati gerbang wilayah abadi dan memasuki wilayah abadi Kyushu. Ningbing Xian juga berjalan menuju gerbang wilayah abadi 9 provinsi. Bersiap untuk melewati gerbang Xianyu dan langsung memasuki Xianyu Kyushu. Namun tepat ketika Ningbing Xian baru saja mendekati gerbang wilayah abadi 9 provinsi. Tiba-tiba, aku merasakan aura yang kuat dan berbahaya. Karakter dengan kekuatan nyata seperti dia memiliki intuisi yang tajam untuk persepsi bahaya. Katakan padanya secara intuitif. Jika kamu memasuki wilayah abadi 9 provinsi melalui gerbang domain abadi ini, itu akan sangat berbahaya. Bahaya semacam ini bahkan dapat secara langsung mengancam hidupnya. Karakter seperti apa Ningbing Xian? Anda harus tahu bahwa dia melintasi ribuan alam abadi, kekuatannya sangat hebat, dan dia memiliki sedikit saingan. Namun, ketika dia memasuki negeri dongeng tingkat 2 yang kecil, dia melihat ki yang berbahaya.
Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Wilayah abadi 9 provinsi ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Ning Bingxian bergumam, matanya sedalam laut kuno es. Saat ini, dan mereka tidak yakin, menatap gerbang negeri dongeng di depannya. Tampaknya dia ingin melewati gerbang Xianyu di depannya dan melihat situasi Xianyu di Kyushu. Sama, karena bahaya yang dibawa oleh wilayah abadi 9 provinsi padanya, Ning Bingxian tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, itu bahkan membangkitkan rasa ingin tahu di hati Ning Bingxian. Aku ingin melihat apa yang begitu luar biasa tentang wilayah abadi 9 provinsi ini sehingga membuatku merasa berbahaya. Kemudian, aku melihat Ning Bingxian mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah orang-orangan sawah, seukuran telapak tangan. Kemudian, Ningbing Immortal mengeluarkan teknik abadi yang kuat. Aku melihat orang-orangan sawah itu tiba-tiba bersinar dengan murah hati. Segera setelah itu, dia berubah menjadi seorang wanita persis seperti Ning Bingxian. Tidak hanya itu, dia memiliki napas yang kuat dan basis kultivasi yang kuat. Itu sebenarnya adalah orang suci abadi peringkat 5. Kemudian, Ning Bingxian mengintegrasikan seutas jiwa ilahinya ke dalamnya. Orang-orangan sawah itu hidup kembali dan sepenuhnya dikendalikan oleh Ning Bingxian, menjadi tiruannya yang kuat. Kemudian, Ning Bingxian telah melewati gerbang domain abadi dengan tiruan ini dan memasuki domain abadi Kyushu. Bab 417, konfrontasi sungguh terlihat bagus. Pasukan Liga ke-14 Perkasa dan Perkasa, melewati gerbang alam abadi dan langsung memasuki alam abadi Kyushu. Mereka memasuki wilayah abadi Kyushu. Pada saat ini, Brigade Manajemen Kota Jeoshu, yang dipimpin oleh Gu Yuan dan Zhuang Sue telah menunggu mereka di sini untuk waktu yang lama. Para anggota tim manajemen Kota Kyushu, yang telah melarikan diri dari laut sebelumnya tidak melarikan diri lagi. Sebaliknya, satu persatu, mata mereka dingin, menatap pasukan Liga ke-14. Ini membuat para abadi dari pasukan Liga ke-14 sangat penasaran. Mereka tidak menyangka bahwa kura-kura yang menyusut ini tidak terus melarikan diri setelah melarikan diri kembali ke wilayah abadi 9 provinsi. Cukup terkejut. Tentu saja, mereka masih penuh dengan penghinaan terhadap pihak Kyushu Xianyu. Bagaimanapun, penampilan melarikan diri tadi tertanam dalam di hati mereka. Belum lagi, pasukan Liga ke-14 ini berada di wilayah laut ini. Hampir tidak pernah perang salib besar-besaran seperti itu. Apakah tidak cukup untuk menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi yang kecil? Mereka tidak percaya. Kedua pasukan saling berhadapan. Liga ke-14 di sini, yang abadi mungkin perkasa dan perkasa. Basis kultivasi setiap orang sangat kuat. Dipimpin oleh mereka, ada 20 orang suci keabadian. Dan paksaan yang berasal dari 20 orang suci Dao abadi bahkan lebih menakutkan. Sangat menakutkan. Suasana yang kuat berkumpul bersama. Perubahan telah terjadi di dunia ini. Dibandingkan dengan pasukan Liga ke-14 momentumnya luar biasa. Di sisi wilayah abadi 9 provinsi, itu tidak sedap dipandang jika dibandingkan. Mengapa Anda mengatakan itu? Saya melihat bahwa di Brigade Manajemen Kota Jeoshu ini, basis kultivasi para biksu tidak merata, ada yang kuat dan ada yang lemah. Bahkan ada biksu yang belum menjadi abadi. Bahkan para abadi di alam rahasia langit sangat sedikit. Di depan pasukan Liga ke-14 dapat dikatakan bahwa itu tidak terlalu lemah. Sama seperti ini, Brigade Manajemen Kota Kyushu, apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Menyaksikan kedua pasukan saling berhadapan. Kekuatan utama yang sedang menonton sangat curiga terhadap kekuatan wilayah abadi 9 provinsi saat ini.
Jika mereka mengevaluasi wilayah abadi 9 provinsi dan pihak Liga ke-14, siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir? Untuk ini, di mata mereka, tingkat kemenangan pihak Liga ke-14 adalah 90%. Di sisi lain, tim manajemen kota Jeosu di wilayah abadi Kyushu hanya memiliki tingkat kemenangan 10%. Bahkan di mata mereka, jika tim ayam yang lemah ini dapat menghancurkan Liga 14, mereka dapat memenggal kepala mereka dan menggunakannya sebagai tendangan bola. Begitu, mereka yang menonton pasukan utama, mereka sangat optimis tentang wilayah abadi Kyushu. Tapi saya tidak tahu, tim manajemen kota Kyushu saat ini baru beberapa bulan sejak didirikan. Masih dalam tahap awal pengembangan. Beri tim manajemen kota Kyushu waktu, dan tentu saja tim manajemen kota Kyushu ini akan menjadi kekuatan terkuat di wilayah laut ini, atau bahkan seluruh wilayah abadi 10.000. Chen Chang'an memiliki keyakinan seperti itu. Salah, tidak percaya diri, tapi tentu saja, akhir seperti itu. Rupanya itu sudah ditakdirkan. Kedua pasukan saling berhadapan. Meskipun ada celah besar antara tim manajemen kota Kyushu dan Liga ke-14. Tapi mereka tidak takut untuk mengatakan mengapa. Itu tentu saja karena kapten brigade mereka. Tangan yang tak terkalahkan di dunia, Chen Chang'an. Chen Chang'an adalah pendukung seluruh brigade manajemen kota Jeosu, dan juga pendukung seluruh wilayah abadi Kyushu. Di hati hampir semua biksu di wilayah abadi 9 provinsi, mereka semua percaya bahwa Chen Chang'an adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Selama Chen Chang'an ada di sana, bagaimana dengan Liga ke-14 ini? Pada saat yang sama, dari gerbang Kyushu Xianyu, Ning Bingxian memasuki wilayah abadi 9 provinsi sebagai klon. Dia muncul di sini. Ning Bingxian sangat ingin tahu tentang mesin ki berbahaya yang dibawa oleh wilayah abadi 9 provinsi. Dia ingin tahu, bagaimana alam abadi Kyushu peringkat kedua yang kecil membuatnya, yang memiliki basis kultivasi yang kuat, merasakan energi berbahaya ini. Setelah datang ke wilayah abadi Kyushu, dia menemukan tempat ini luar biasa. Itu benar, setelah masuk dari gerbang Xianyu. Tempat di mana dia berada adalah tanah abadi teratas. Namun selain itu, di sini, Ning Bingxian sama sekali tidak merasakan hal-hal luar biasa lainnya. Segera, Ning Bingxian melihat Liga 14 dan Brigade Manajemen Kota Kyushu saling berhadapan. Melihat tim manajemen kota Kyushu dari kejauhan, mata indah Ning Bingxian menyipit dan dia bergumam. Itu pasti pasukan militer tempat Erlang berada. Ning Bingxian mencarinya. Saya ingin mencari ekspresi Erlang Shen yang Jian di tim manajemen kota Kyushu. Namun yang membuat Ning Bingxian sangat tidak berdaya adalah, dia tidak menemukan Erlang Shen yang Jian. Di mana dia? Tepat ketika Ning Bingxian sedikit tidak sabar. Saya melihat ada pergerakan di tim manajemen kota Kyushu. Saya melihat pasukan terpisah dari kiri ke kanan. Seorang pemuda yang lembut dan anggun berjubah putih berjalan keluar perlahan. Di samping pemuda berjubah putih itu, diikuti oleh seorang gadis kecil yang diukir dengan warna merah muda dan giok. Ketika Ning Bingxian melihat pemuda berjubah putih itu, matanya berbinar. Pria ini benar-benar tampan. Adapun pemuda berjubah putih dan gadis kecil yang diukir dengan warna merah muda dan giok, siapa lagi kalau bukan Chen Chang'an dan Xiao Tai. Chen Chang'an berjalan perlahan dengan wajah tanpa ekspresi. Untuk beberapa saat, semua orang memperhatikan. Semua mata tertuju padanya. Kemudian, mereka penasaran. Pemuda yang lembut dan anggun ini memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi tidak ada fluktuasi dalam kultivasinya. Apakah manusia biasa?
Atau kembali ke dasar menjadi yang kuat? Tentu saja, untuk pihak Liga ke-14. Yang lebih mereka yakini, tentu saja, adalah yang terakhir. Karena bisa muncul di sini. Agaknya dia tidak rendah. Dia menghadapi pasukan Liga ke-14 tanpa mengubah wajahnya. Bagaimana mungkin itu fana? Liga ke-14 di sana. Ada orang bijak keabadian yang minum dengan dingin. Siapa yang datang? Jangan meremehkan teriakan dingin orang suci abadi ini, yang mengandung kekuatan hukum Dao yang luar biasa. Gelombang suara tak kasat mata, berbentuk seperti aliran deras dan gelombang raksasa, melonjak ke arah Chen Chang'an. Jika Chen Chang'an lebih lemah, mati secara tragis dalam kekuatan ini. Dan tentu saja, begitu, ada orang bijak keabadian yang mengeluarkan minuman dingin. Sebenarnya, itu untuk menguji Chen Chang'an. Tapi aku harus melihat, apakah Chen Chang'an ini harimau kertas. Masih naga sungguhan, kekuatan tak kasat mata masuk, dengan niat membunuh Ling Lai. Bagi Chen Chang'an, yang memiliki domain tak terkalahkan, jika dia ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa berkultivasi selama 100.000 tahun lagi. Kekuatan tak kasat mata itu tidak pernah berpengaruh pada Chen Chang'an, dan kekuatan itu musnah di sekujur tubuh Chen Chang'an, seolah-olah tidak pernah ada. Melihat ini, wajah orang suci abadi yang minum dingin itu tenggelam. Pemuda berjubah putih ini benar-benar tidak sesederhana yang terlihat, dia adalah orang suci abadi tingkat 4. Kekuatannya luar biasa, jadi mudah dilawan oleh pemuda berjubah putih itu. Pada saat yang sama, Ning Bingxian, yang sedang menonton, terkejut ketika dia melihat adegan ini. Wajah putih kecil ini, bagaimana dia melakukannya? Bahkan Ning Bingxian belum pernah melihat bagaimana Chen Chang'an menggerakkan tangannya, dan memusnahkan serangan hukum Dao dari orang suci abadi tingkat 4. Tentu saja, Ning Bingxian menatap Chen Chang'an. Chen Chang'an benar-benar memberinya perasaan misterius dan berbahaya. Oleh karena itu, Ning Bingxian bahkan lebih ingin tahu tentang Chen Chang'an, dan untuk sementara menyerah mencari Erlangnya. Bab 418, apakah menurutmu kursi ini sombong? Gelisah. Setelah Chen Chang'an menghancurkan serangan orang suci abadi tingkat keempat, Chen Chang'an tetap tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Dia menatap orang suci abadi tingkat keempat dan berkata dengan ringan, "Nama kursi ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Orang sombong. Orang suci abadi tingkat keempat mendengarnya, mendengus dingin, dan mengabaikannya. Apakah menurutmu kursi ini sombong? Chen Chang'an tersenyum sedikit dan menatap langsung ke orang suci abadi tingkat keempat. Orang suci abadi tingkat keempat akan membuat beberapa ejekan lagi. Tetapi ketika menghadapi tatapan Chen Chang'an, ada semacam binatang buas yang menakutkan, dan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hatinya, membuat seluruh tubuhnya dingin. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan lidahku tampak kaku. Aku tidak berani mencibir lagi. Orang suci abadi tingkat keempat itu ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia begitu takut pada pemuda berjubah putih ini? Dia tidak mengerti. Aku bahkan tidak tahu. Dan karena orang-orang suci abadi tingkat 4 ini tidak berani berbicara lagi, mereka juga membiarkan semua biksu melihat mereka. Liga ke-14 di sana, karena orang suci abadi tingkat 4 tidak berani berbicara lagi karena kata-kata Chen Chang'an, tampaknya mereka diintimidasi oleh Chen Chang'an, yang membuat mereka merasa kehilangan muka dan malu. Jelas, pasukan Liga ke-14 mereka agung dan kuat, dan mereka berada di atas angin begitu mereka datang. Tapi saya tidak bisa memikirkan apapun. Sebaliknya, di depan Chen Chang'an, momentum agung pasukan itu sepenuhnya ditekan oleh pemuda berjubah putih.
Dan di sisi Brigade Manajemen Kota Kyushu, semua orang tidak terkejut dengan hasil ini, mereka tidak bisa menahan senyum, hati mereka bahkan lebih tenang, dan mereka tidak takut pada Liga ke-14. Ya, itu hanya semangat juang yang tak ada habisnya. Chen Chang'an ada di sana. Mereka tidak perlu takut pada apapun. Bahkan ada ide di benak mereka. Selama Chen Chang'an ada di sana, bahkan jika mereka menghadapi Liga ke-14 ini, mereka pasti bisa mengalahkannya. Meskipun kesenjangan kekuatan antara kedua pasukan itu jelas sangat jauh. Tapi entah bagaimana, beri mereka kepercayaan diri yang membabi buta seperti ini. Di kejauhan, Ning Bingxian, yang sedang menonton, melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bahkan lebih tertarik pada Chen Chang'an. Orang suci abadi tingkat keempat itu marah, dan di mata publik, mengapa dia tiba-tiba tidak berani berbicara? Dia adalah orang suci abadi yang bermartabat, dia telah kehilangan mukanya. Dia melotot ke arah Chen Chang'an, matanya dipenuhi dengan niat membunuh Ling Lai. Chen Chang'an berbicara lagi. Siapa yang memberimu keberanian untuk menatap kursi ini dengan mata seperti itu? Masih ucapan yang tenang dan acuh tak acuh. Namun, ucapan itu mengandung keagungan tertinggi. Apa, mataku, mataku. Tiba-tiba, orang suci abadi tingkat 4 itu menjerit kesakitan. Awalnya, dia melotot ke arah Chen Chang'an, tetapi matanya tiba-tiba terbakar. Api yang mengamuk membakar di matanya. Biarkan orang suci abadi tingkat 4 itu melakukan apa yang dia lakukan. Tidak dapat memadamkan api di matanya. Teriakan itu, dan aku tidak tahu rasa sakit seperti apa yang dialami orang suci abadi tingkat 4 ini hingga menjadi begitu tragis. Dengarkan teriakannya, itu menyeramkan. Orang suci abadi lainnya dari Liga ke-14 tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Mereka buru-buru mulai menggunakan berbagai cara. Akhirnya, api yang menyala di mata orang suci abadi tingkat 4 itu padam. Namun, lihat lagi sekarang. Semua orang terkejut saat mengetahuinya. Kedua rongga mata orang suci abadi tingkat 4 itu hangus dan berlubang, dan dia tidak bisa melihat apapun. Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan napas. Baru saja Chen Chang'an mengucapkan sepatah kata. Mata orang suci abadi tingkat 4 ini menjadi buta. Ini terlalu menakutkan, bukan? Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Bahkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Jika Chen Chang'an baru saja mengatakan bahwa dia ingin mengambil nyawa orang suci abadi tingkat 4. Apakah orang suci abadi tingkat 4 akan mati begitu saja? Jika saja sekuat itu akan mengerikan. Adapun orang suci abadi tingkat 4 yang menderita, dia tidak bisa melihat apapun, dan hanya bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya melalui indera ketuhanannya. Karena matanya buta, seluruh wajahnya tampak sangat terdistorsi. Dia adalah pembunuh, dan kesadarannya merasakan posisi Chen Chang'an. Meraung, kamu merusak mataku, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Boom! Fluktuasi mengerikan dari orang-orang suci abadi tingkat keempat seolah-olah gunung berapi yang sedang tidur meletus tiba-tiba, dengan teror yang tak terbatas. Dia membunuh Chen Chang'an dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia akan menghancurkan Chen Chang'an menjadi 10.000 keping. Tetapi melihat mata Chen Chang'an terbuka dan tertutup, dia berkata dengan dingin. Berisik, suara itu baru saja jatuh. Orang suci abadi tingkat keempat yang membunuh Chen Chang'an dengan sekuat tenaga. Segera, itu terkena kekuatan kehancuran. Tidak ada waktu untuk berteriak. Itu meledak langsung menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Dalam permainan ini, Liga ke-14 dan tim manajemen kota Jeoshu
semua makhluk abadi, melihat kabut darah yang meledak dari orang suci abadi peringkat keempat, dan mereka semua tercengang oleh pemandangan ini. Ini, antara langit dan bumi, ada keheningan yang mati, tidak ada suara. Tidak ada yang berbicara. Sigma, derajat-derajat. Ini adalah orang suci abadi peringkat keempat, dan kekuatannya sangat tinggi. Meninggal, terlalu cepat. Sama, mereka masih belum melihat bagaimana Chen Chang'an menggerakkan tangannya. Seolah tiba-tiba, dia meninggal. Liga ke-14 di sana, para orang suci dari Dao Abadi itu tidak bisa tidak merasa takut dengan pemandangan ini. Tidak ada yang mengharapkan situasi ini. Itu awalnya dari pihak Liga ke-14 dan direncanakan untuk memberikan aib kepada pihak Kyushu Xianyu. Tanpa diduga, Kyushu Xianyu lah yang membuat Liga ke-14 cemas. Tim manajemen kota Jeoshu, para biksu di sini bersemangat, dan mereka semakin mengagumi Chen Chang'an. Kapten memang kapten, luar biasa, beri Anda suka. Little Tail menyeringai, tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Tuan adalah yang terbaik. Jika Anda ingin membunuh Tuan, Anda tidak perlu melihat apakah Anda memiliki kekuatan. Adapun para abadi dari pasukan utama yang sedang menonton, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya saat ini. Saya tidak menyangka kekuatan Brigade Manajemen Kota Jeoshu ini begitu mengerikan, dan dia membunuh orang suci abadi tingkat keempat dari Liga ke-14 dengan mudah. Saya tidak bisa melihat seberapa kuat dia sama sekali. Jika Anda dapat dengan mudah membunuh orang suci abadi tingkat keempat, maka alam kultivasinya mungkin setidaknya tingkat ke-6 atau lebih. Di atas tingkat 6, para abadi yang sedang menonton tidak mempercayainya. Ini adalah orang suci abadi tingkat kelima. Katanya, kekuatan tim manajemen kota Jeoshu ini mungkin bahkan lebih tinggi dari kelas 6. Mengapa kamu berkata begitu? Dia bertindak dua kali, sekali membutakan mata orang suci abadi tingkat 4, dan sekali langsung meledakkannya menjadi kabut darah, langsung melenyapkannya. Orang suci abadi tingkat 4 bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya bagaimana kamu melakukannya. Jika kamu adalah orang suci abadi kelas 6, kamu tidak dapat melakukan ini sama sekali. Ning Bingxian mendengar diskusi orang-orang abadi itu. Dia setuju. Dengan kekuatannya, mudah untuk melihat melalui lintasan serangan orang suci Dao abadi. Tetapi kematian orang suci abadi tingkat 4 tadi. Bahkan dia tidak bisa melihat bagaimana Chen Chang'an melakukannya. Seperti yang Anda lihat, pria ini luar biasa. Hal itu juga membuat Ning Bingxian merasakan krisis yang lebih berat. Tentu saja, rasa krisis itu tidak penting, lagi pula, dia hanyalah tiruan boneka sekarang setelah dia berada di wilayah abadi 9 provinsi ini. Namun dalam hati Ning Bingxian, dia menatap Chen Chang'an, dan hatinya menjadi gelisah. Bab 419, pasukanku cukup untuk menyapu bersihmu. Di hati para biksu di Nine Provinces Immortal Territory, Chen Chang'an adalah dewa tertinggi, dan dia menyendiri. Dengan kematian orang suci abadi peringkat keempat itu, pukulan moral ke sisi Liga ke-14 sangat besar. Untuk sementara, moral di sisi Liga ke-14 menjadi jauh lebih rendah. Sialan, bagi orang-orang suci dari Immortal Dao dari Liga ke-14. Wajah mereka juga menjadi jelek. Terutama dari situasi saat ini. Nine Provinces Immortal Territory di depanku mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Setelah membunuh orang suci abadi peringkat keempat, ekspresi Chen Chang'an tidak berubah. Membuka mulutnya, katakan padaku, wilayah abadi mana yang kamu datangi untuk berperang melawan wilayah abadi Kyushu? Liga ke-14 ada keheningan sejenak, dan ada orang bijak dari Immortal Dao yang berbicara dengan dingin.
Tanyakan pada kami wilayah abadi yang mana. Kami adalah aliansi ke-14 yang dibentuk oleh 14 wilayah abadi di sekitarnya. Anda sombong dan angkuh di wilayah abadi Kyushu. Anda berani memberi kami pos pertempuran, berpikir bahwa kami takut Anda akan gagal. Sekarang, pasukan Liga ke-14 kami sangat banyak, dan itu pasti akan menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi Anda. Chen Chang'an sedikit terkejut dan berkata dengan ringan. Ternyata itu adalah aliansi yang dibentuk oleh 14 dewa, yang menarik. Dengan cara ini, itu akan menyelamatkan Anda dari perang salib di alam abadi satu persatu, dan lebih baik menangkap mereka semua sekaligus. Kata-kata Chen Chang'an penuh dengan keyakinan. Itu juga penuh dengan penghinaan terhadap Liga ke-14 ini. Tentu saja, kata-katanya juga membuat para abadi di Liga ke-14 semakin marah dan marah. Chen Chang'an ini terlalu sombong. Terlalu sombong. Jangan bicara tentang mereka. Istimewa. Jangan sombong. Ada seorang suci abadi yang berkata dengan dingin. Meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Mungkinkah kamu sendiri yang bisa mempertahankan wilayah abadi 9 provinsi? Kami memiliki begitu banyak orang suci abadi, kami tidak bisa menghadapimu sendirian jika kamu tidak mempercayainya. Sepertinya di wilayah abadi 9 provinsi milikmu, tidak ada orang suci abadi. Aku ingin melihat hari ini, berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Petik 2. Menghadapi teriakan dingin dari orang-orang Liga ke-14. Chen Chang'an selalu tenang, meregangkan tubuh, dan berdiri sedikit lelah. Ekor kecil, bawa kursi guru. Ya gelombang. Little Tail mengeluarkan kursi kayu dari cincin penyimpanan. Lalu, Chen Chang'an berkata kepada orang-orang Liga ke-14. Kalian tidak layak untuk tangan kalian sendiri, hanya mengandalkan Brigade Manajemen Kota Jeoshu saja sudah cukup untuk menyapu kalian. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin menjadi gempar. Baik itu, Liga 14 atau Brigade Manajemen Kota Jeoshu, tidak seorang pun akan mengira bahwa Chen Chang'an akan mengatakan kata-kata ini. Bahkan pasukan utama yang sedang menonton, termasuk Ning Bingxian, mempertanyakan kata-kata Chen Chang'an. Liga 14 dapat disapu bersih oleh Brigade Manajemen Kota Kyushu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Lagi pula, di mata semua orang, ada kesenjangan yang hampir besar antara Brigade Manajemen Kota Jeoshu dan Liga ke-14 dalam hal jumlah pasukan dan kekuatan. Tim manajemen Kota Kyushu, apa yang akan kalian gunakan untuk menyapu bersih Liga 14? Mereka mempertanyakan dan tidak mempercayai kata-kata Chen Chang'an. Pada saat yang sama, di sisi Brigade Manajemen Kota Jeoshu ketika anggota tim itu mendengar kata-kata Chen Chang'an, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, sedikit malu. Itu benar, mereka juga berpikir begitu. Tidak mungkin, selama mereka tidak bodoh, semua orang dapat melihat perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak secara sekilas. Kapten juga mengatakan bahwa dia telah menyapu sisi Liga ke-14 dan dia terlalu percaya pada mereka. Mereka takut bahwa mereka akan memenuhi harapan Kapten. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Kapten, apa yang Anda katakan? Para bangsawan dan selir mungkin tidak dapat melakukannya. Tentu saja, Chen Chang'an juga tahu bahwa dengan kekuatan tempur Brigade Manajemen Kota Jeoshu, saat ini, hampir mustahil untuk menyapu 14 liga. Tapi bagaimana lagi? Chen Chang'an dengan santai dan santai berbaring di kursi kayu. Itu sama sombongnya dengan yang seharusnya. Dia berkata kepada anggota tim manajemen Kota Kyushu. Sebagai orang-orang tim manajemen Kota Jeoshu, kalian harus menghargai identitas kalian sendiri.
jadi kalian harus percaya diri dengan kekuatan kalian sendiri, jangan malu, lakukan saja. Yah, kalian semua pasti sudah mengalaminya di menara ujian, dan kalian pasti sangat menyadari kemampuan untuk dibangkitkan setelah kematian di menara. Ketika Chen Chang'an mengucapkan kata-kata ini, Brigade Manajemen Kota Kyushu, yang tidak percaya diri sejak awal, semua mata tidak bisa tidak menyala, dan mereka bersinar dengan cahaya. Kapten, apa maksudmu dengan itu? Mereka memiliki ide yang tidak masuk akal di benak mereka. Apakah kata-kata Chen Chang'an berarti bahwa mereka tidak hanya dapat dibangkitkan di menara ujian, tetapi juga dapat dibangkitkan setelah kematian di luar menara ujian? Jika demikian, itu benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Mereka benar-benar berani menyentuh Liga ke-14 itu secara langsung. Melihat ekspresi orang-orang di tim manajemen kota Jeoshu, Chen Chang'an tahu bahwa mereka sudah memikirkannya saat ini. Jadi sekali lagi, ini adalah pertempuran dalam arti sebenarnya. Wilayah abadi Kyushu membutuhkan tanganmu untuk melindunginya. Demikian pula, prestise tim manajemen kota Kyushu juga perlu diciptakan olehmu. Qinglong, Baihu, Suzaku, dan Xuanwu, keempat detasemen utama kalian memiliki hukum Dao yang berbeda. Pada saat ini, saatnya bagi kalian untuk menunjukkan keahlian kalian. Kalian tidak perlu takut, karena kalian memiliki aku di belakang kalian. Aku akan selalu menjadi pendukung kalian yang paling solid. Tanpa izin dari kursi ini, bahkan Raja Surga, Raja Neraka, tidak dapat mengambil nyawa kalian. Sebuah kalimat, sederhana dan bersahaja, tetapi nyaring dan kuat, menyentuh hati para pemain tim manajemen kota Kyushu. Semua orang, pada saat ini, semangat juang kuat, dan ada kegembiraan di matanya. Kapten benar, kami tidak akan mengecewakan Kapten, dan suatu hari, nama tim manajemen kota Kyushu akan menyebar ke ribuan orang abadi. Juga dalam sekejap, momentum seluruh tim manajemen kota Kyushu telah meningkat, megah dan menakjubkan. Melihat momentum Brigade Manajemen Kota Jeoshu yang meningkat pesat, para abadi dari Liga ke-14 mengungkapkan kebingungan mereka. Mengapa ini? Anda tim manajemen kota Jeoshu, kepercayaan diri macam apa yang diberikan Chen Chang'an kepada Anda? Gu Yuan, Zhuangxue. Chen Chang'an berkata lagi, Kapten, detasemen Xuanwu, Gu Yuan, lihat Kapten. Kapten, detasemen Suzaku, Zhuangxue, lihat Kapten. Qin Xiwen dan King Yunfei belum kembali, detasemen Harimau Putih dan detasemen Qinglong akan dipimpin oleh kalian berdua. Dalam pertempuran ini, misi kalian hanya satu, yaitu membunuh semua aliansi ke-14 di pihak yang berlawanan, tidak satu pun. Sesuai perintah, Zhuangxue dan Gu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Zhuangxue dan Gu Yuan memimpin Brigade Manajemen Kota Jeoshu, dan melangkah maju untuk menghadapi Liga ke-14. Chen Chang'an, di sisi lain, sedang berbaring santai di kursi. Sebuah gelas anggur muncul di tangannya. Mata Little Tail berbinar. Chen Chang'an tersenyum tipis, menyaksikan pertempuran. Bagaimana mungkin kamu tidak minum alkohol, Little Tail, kamu benar. Little Tail mengeluarkan sebotol anggur dan mengisinya dengan Chen Chang'an. Chen Chang'an menyesapnya, tes gelombang-gelombang basi. Kemudian serahkan gelas itu kepada Little Tail. Ayo, minumlah. Kepala Little Tail menggeleng-geleng. Kenapa, kamu tidak suka minum? Namun, dia melihat Little Tail menyipitkan mata yang berbinar-binar itu. Yahaha gelombang. Wajah merah kecil itu mengusap kendi itu. Chen Chang'an tertawa saat melihatnya. Kamu sangat baik,
Little Tail. Ternyata kamu tidak suka segelas anggur ini untuk gurumu. Kamu ingin minum setoples penuh. Bab 420, Medan Perang Sepihak, dan Kematian Tidak Ada Habisnya. Dunia ini penuh dengan hawa dingin. Brigade Manajemen Kota Kyushu dan 14 liga saling berhadapan. Momentum di kedua belah pihak sangat kuat. Tim manajemen Kota Kyushu di sini, semua orang sangat bersemangat dan bersemangat. Bahkan dalam menghadapi pasukan besar Liga ke-14 kekuatan tempur yang kuat. Mereka juga sama sekali tidak takut. Satu persatu, cahaya merah yang bersemangat keluar dari mata, bahkan membuat orang-orang merasa gila. 14 liga di sana, mereka melihat para biksu di sana di Brigade Manajemen Kota Kyushu. Tidak tahu mengapa, ada perasaan tidak menyenangkan di hati mereka. Saat ini, Gu Yuan berteriak dan memberi perintah. Sudah waktunya untuk mengabdikan diri pada alam abadi Kyushu. Kapten sedang mengawasi, jangan mempermalukan Brigade Manajemen Kota Kyushu, bunuh aku. Kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kapten, membunuh semua orang di Liga ke-14 dan tidak pernah mati. Gemuruh, dengan tanah berguncang dan gunung berguncang, teriakan membunuh melesat ke langit. Di bawah perhatian semua orang, Brigade Manajemen Kota Kyushu melancarkan serangan. Liga ke-14 di sana, meskipun ada firasat buruk di hati mereka, itu membuat mereka marah. Hanya Brigade Manajemen Kota Kyushu kecil ini, aku ingin membunuh mereka semua. Mendengus, segerombolan semut, taklukkan, berikan padaku, dan bantai kelompok semut di sisi berlawanan. Hari ini, aku Liga ke-14 akan membuat darah wilayah abadi 9 provinsi ini menjadi sungai. 14 liga di sini, semua orang abadi itu meledakkan basis kultivasi mereka sendiri, berteriak keras, dan membunuh Brigade Manajemen Kota Kyushu. Adapun kekuatan utama yang menonton, ada Ningbing Xian. Mereka sangat ingin tahu tentang apa yang memberi tim manajemen Kota Kyushu ini keberanian untuk menang, sehingga mereka sama sekali tidak takut dengan 14 liga yang kuat. Teror berfluktuasi, seperti gelombang pasang yang menyebar ke segala arah. Pasukan kedua belah pihak bertempur bersama, mengorbankan berbagai senjata ajaib, dan menggunakan senjata yang kuat. Untuk sementara waktu, darah mengalir ke sungai, dan raungan pertempuran itu mengerikan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Brigade Manajemen Kota Kyushu ini akan menunjukkan kekuatan besar dan menyapu Liga 14. Namun, orang-orang dari Brigade Manajemen Kota Kyushu dengan cepat kewalahan oleh kerumunan besar Liga 14. Mayat-mayat berserakan di seluruh lapangan, dan tunggul-tunggul patah. Pembantaian sepihak yang lengkap. Ini bukan keberpihakan Liga ke-14. Itu adalah keberpihakan yang diderita oleh Brigade Manajemen Kastil Kyushu. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Sigma, derajat-derajat. Bukankah kamu mengatakan akan menyapu bersih Liga ke-14? Mengapa Liga ke-14 tersapu bersih oleh Liga ke-14? Pertempuran sengit itu tidak berlangsung lama. Teriakan itu berhenti secara bertahap. Di pihak tim manajemen Kota Kyushu, semua anggota tim dibantai. Puluhan ribu mayat jatuh ke tanah dalam berbagai bentuk, seperti bukit, yang tampak mengejutkan dan tragis. Dalam pertempuran ini, dengan mengorbankan ribuan makhluk abadi, Liga ke-14 menghancurkan semua orang di Brigade Manajemen Kota Kyushu. Kekuatan utama yang sedang menonton, saling memandang satu persatu. Ini, bukankah kau bilang itu sapu bersih yang bagus? Lihatlah pakaian Bi ini. Di sisi lain, Liga ke-14 ada lebih banyak tawa,
dan para Sein dari Immortal Dao mencibir Chen Chang'an. Apakah ini kekuatan wilayah abadi 9 provinsi milikmu? Itu terlalu lemah. Lihat siapa yang menyapu siapa. Aku tidak tahu siapa dirimu yang memberimu keberanian yang begitu sombong. Sekarang kau tahu bahwa kami luar biasa. Sekarang, kalian Brigade Manajemen Kota Kyushu telah dihancurkan oleh kelompok itu, dan selanjutnya adalah kematianmu, yang juga merupakan kematian wilayah abadi Kyushu milikmu. Petik 2. Mendengarkan sinisme para Sein dari alam abadi. Chen Chang'an masih berbaring di kursi kayu, menonton pertempuran dengan santai, minum anggur kecil dengan Little Tail. Little Tail memegang kendi di tangannya, wajahnya memerah, matanya kabur, dan sudut mulutnya penuh dengan cicitan, dan dia sudah sedikit mabuk. Melihat Chen Chang'an dan Xiao Wei seperti ini, semua orang yang hadir terdiam. Tolong hormati semua orang, oke. Ini medan perang, apakah perlu bersikap santai seperti ini? Bos, lihatlah, orang-orangmu semuanya sudah mati. Kamu masih minum. Aku khawatir kecuali para biksu lokal dari domain abadi 9 provinsi. Tidak ada orang lain yang tahu obat apa yang dijual di labu Chen Chang'an. Mengapa kamu masih tidak tergesa-gesa? Pada saat yang sama, Ning Bingxian juga memperhatikan Chen Chang'an. Lihatlah dia dengan tatapan tenang. Aku juga penasaran dengan apa yang direncanakan Chen Chang'an. Namun, dia melihat Chen Chang'an berbaring di kursi kayu, meminum semua anggur dalam satu tegukan, bersendawa, dan kemudian melihat ke arah Liga ke-14. Kalian, apakah kalian terlalu cepat bahagia? Apa maksudnya? Itulah maksudnya secara harfiah. Karena Brigade Manajemen Kota Jeoshu ingin membunuh kalian semua tanpa henti, aku yakin mereka akan melakukannya. Hehehe, bunuh kami semua, kami tidak akan pernah mati, tetapi sayangnya, kami telah membunuh mereka semua sekarang, tidak menyisakan satu pun dari mereka. Namun, dia melihat mulut Chen Chang'an sedikit terangkat, dan kemudian dia menjentikkan jarinya. Apakah kamu yakin telah membunuh mereka semua? Terdengar suara yang sangat jelas, bergema di antara langit dan bumi, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Segera setelah itu, adegan yang mengejutkan dunia terungkap di depan semua orang. Mereka yang awalnya meninggal di Brigade Manajemen Kota Jeoshu, kini telah hidup kembali dan semuanya berdiri. Bunuh. Mereka yang meninggal di Brigade Manajemen Kota Kyushu, mereka sama sekali tidak mengalami kecelakaan tentang kematian mereka sendiri, dan mereka tampaknya telah lama mengetahui bahwa ini akan terjadi. Pada saat kebangkitan darah penuh, bunuh para abadi dari Liga 14. Tanda seru tanda seru tanda seru. Baik itu, Liga ke-14, atau orang-orang besar yang sedang menonton, atau seseorang sekuat Ning Bingxian. Mereka semua tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Sigma, Su derajat D derajat wajah mata berkedip Su. Nima ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah kalian semua sudah mati? Mengapa yang mati hidup kembali? Semua orang tidak dapat mengetahuinya. Karena semua ini telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Secara tiba-tiba, terutama semua orang di Liga ke-14 pikiran mereka kosong. Terkejut, tidak masuk akal, suara pembunuhan itu mengejutkan. Perang pecah lagi. Brigade Manajemen Kota Jeoshu yang penuh dengan darah dan dibangkitkan, tidak takut mati, dan melancarkan serangan mematikan terhadap para abadi dari Liga ke-14. Pertempuran hidup dan mati ini tidak berlangsung lama dan segera berakhir. Namun, di pihak Liga ke-14 ribuan orang hilang, dan ada juga banyak berita tentang mana dari para abadi lainnya. Adapun semua orang di Brigade Manajemen Kota Kyushu,
yang baru saja dibangkitkan dengan darah. Tentu saja, mereka semua terbunuh lagi. Melihat mayat-mayat yang berantakan di tanah, dan mencium bau darah yang kuat dan menyengat yang tercium dari langit. Biarkan mereka dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu, dan tidak bisa tidak ragu. Apakah orang-orang dari tim manajemen kota Kyushu benar-benar penuh dengan darah dan baru saja dibangkitkan? Itu terlalu tidak nyata. Mereka jelas membunuh semua orang di brigade. Manajemen kota Kyushu. Terdengar bunyi klik. Pada saat ini, suara renyah lainnya, itu cencangan yang menjentikkan jarinya lagi. Mendengar suara renyah ini membuat semua orang gemetar. Segera setelah itu, semua yang terbunuh tim manajemen Kastil Kyushu dibangkitkan lagi. Mereka semua tertawa jahat, sangat bersemangat, dan cahaya merah menyala di mata mereka. Hei, kita dibangkitkan lagi. Gu Yuan meneteskan darah. Itu bukan darah musuh, tetapi darahnya sendiri. Gu Yuan berteriak, dengarkan perintahku. Pasukan menyerang untuk ketiga kalinya. Jangan takut mati. Bunuh semua musuh. Bunuh aku.